Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Annisa dengan NIM 70201221104, Prodi Kesehatan Masyarakat, kelas C angkatan 2022, akan mempresentasikan tentang sistem respirasi. Fungsi utama dari sistem pernafasan adalah menukar oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. Proses pertukaran gas itu sendiri berlangsung di divisi pernafasan di dalam paru-paru. Sisa saluran pernafasan, hidung, faring, laring, trachea, bronkus, dan bronkiolus pada dasarnya berfungsi sebagai saluran udara untuk mengalir masuk dan keluar dari paru-paru dan merupakan pembelahan konduksi rongga hidung dilapisi dengan selaput lendir bersilia. Lendir lengket memerangkap partikel yang dihirup, sementara retak silia mendorong lendir yang syarat puing ke tenggorokan untuk ditelan bakteri yang terhirup. Dihancurkan oleh lisozim di dalam lendir. Perlindungan tambahan terhadap patogen potensial disediakan oleh limfosit dan antibodi. Ada 3 lipatan jaringan yang timbul dari dinding rongga hidung disebut nasal atau turbinet. Struktur-struktur ini berfungsi untuk meningkatkan permukaan kontak dengan udara yang dihirup, memungkinkan hidung untuk dengan cepat menghangatkan, melembabkan, membersihkan atap hidung atau rongga hidung, memiliki sel saraf penciuman di lapisan dan bertanggung jawab atas indera penciuman dari hidung. Udara yang dihirup berubah 90 derajat ke bawah saat mencapai faring. Belokan ini adalah jebakan lain untuk partikel debu besar yang karena kelembapannya menabrak dinding posterior tenggorokan dan menempel pada mukosa faring, menampung beberapa amandel jaringan imunokompeten dari sistem kekebalan ini berada pada posisi yang baik untuk merespon patogen yang dihirup. Selain udara yang dihirup yang sedang menuju ke paru-paru, faring juga mengalirkan makanan dan minuman dari mulut kerongkongan. Karena aspirasi makanan atau minuman ke dalam paru-paru berpotensi mengancam nyawa terhadap mekanisme untuk mencegah hal ini terjadi. Pangkal tenggorokan adalah yang paling kritis. Dalam hal ini, pembukaan laring dijaga oleh selat jaringan yang disebut epiglotis. Saat menelan, laring ditarik ke atas dan epiglotis terbalik mengarahkan makanan dan minuman ke kerongkongan. Lebih penting lagi, pita suara juga menutup untuk melindungi jalan nafas dari laring. Udara mengalir ke trachea, batang tenggorokan, dan kemudian terbagi menjadi 2 bronkus primer masuk ke 2 paru-paru. Di paru-paru cabang, bronkus primer menjadi bronkus dan bronkiolus yang lebih kecil yang membentuk pohon bronkial dengan jutaan saluran udara. Saluran udara memiliki lapisan otot polos di dindingnya yang memungkinkannya mengerut dan melebar menanggapi permintaan tubuh yang lebih tinggi akan udara. Seperti saat berolahraga, saluran udara melebar untuk meningkatkan aliran udara. Di sisi lain, dengan adanya polutan di udara, saluran udara menyempit untuk meminimalkan masuknya mereka ke paru-paru, laring, trachea, dan pohon bronkial. Dilapisi dengan epitel kolumnar bersilia yang menghasilkan lendir dan berfungsi sebagai ekskalator. Mukosiliar lendir memerangkap partikel yang dihirup, sedangkan pemukulan silia menggerakkan lendir ke atas menuju tenggorokan tempat ia ditelan. Komponen terakhir dari divisi konduksi bronkiolus terminal bercabang menjadi beberapa bronkiolus pernafasan yang menandai dimulainya divisi pernafasan bronkiolus. Pernafasan diakhiri dengan kantung udara mikroskopis
yang disebut alveoli, yang masing-masing dikelilingi oleh kapiler darah. Di sinilah proses pertukaran gas berlangsung. Dinding alveolar terutama terdiri dari tipe 1 sel skoromasa tipis yang memungkinkan difusi gas dengan cepat. Oksigen yang dihirup bergerak dari alveoli ke dalam darah di kapiler, sementara karbon dioksida berpindah dari darah ke alveoli untuk dihembuskan keluar dari tubuh. Ada juga sejumlah kecil sel kuboid tipe 2 yang mengeluarkan surfaktan yang berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan pada antarmuka udara cair dan mencegah alveolus runtuh. Pada akhir setiap pernafasan, alveoli juga menampung sejumlah besar makrofag siap menelan semua partikel yang terhirup, berhasil melewati penghalang sebelum ke paru-paru. Makrofag yang saraf dan dengan poin kemudian naik ekskalator mukosiliar ke tenggorokan untuk ditelan dan dicerna. Sekian video presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.